Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta Prits Rumpas, Pendeta Pelayanan di Resort GKI Peruk Tahu, mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita sebelum langsungkan aktivitas sepanjang hari ini untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana dari amanat nas gereja kita, yakni surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Tuhan menyediakan kami kesempatan boleh menjalani hari yang baru ini. Sebelum kami menindaklanjuti berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, beri kami hikmat-Mu, bahkan kekuatan-Mu dalam kami merenungkan, bahkan pula kami melakukan perintah Tuhan ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kekhawatiran Paulus, 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai 21. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran dan oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah aku dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilan ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tuanya lah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi, kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia, aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri kami di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
ditolak, dicap dalam berbagai macam predikat yang tidak mengenakan, mungkin bukan barang atau hal yang baru. Bisa jadi ada di antara kita yang pernah mengalaminya. Hal itu merupakan sesuatu hal yang pasti merugikan. Tidak nyaman memang dibincangkan, dikasih embel-embel, dipojokkan, bahkan dicap dengan hal-hal perkataan-perkataan yang tidak enak di hati. Rasul Paulus adalah rasul yang dipanggil oleh Tuhan secara pribadi. Luar biasa. Saudara-saudara, ia diutus Allah untuk memecahkan persoalan-persoalan hidup jemaat, membangun mereka, mengajak mereka untuk hidup sungguh-sungguh seperti yang Allah kehendaki. Tapi apa yang dibincangkan oleh Nas, ternyata ada sekelompok orang-orang yang justru menolak Paulus dengan perkataan-perkataan yang kurang mengenakan. Saudara, tentu ini adalah sebuah kerugian. Tidakkah Allah mengendaki bahwa kita orang yang percaya adalah garam dan terang? Apa gunanya jikalau garam itu tidak berasa asin? Atau terang itu ditempatkan di tempat yang tidak semestinya? Pemikiran ini semestinya pula adalah sesuatu hal yang harus direnungkan. Ternyata orang-orang atau jemaat di Korintus ini hanya mengedepankan bahwa Paulus adalah orang yang biasa, tidak seperti para rasul lainnya yang mengadakan mujizat-mujizat. Paulus tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Benar, Tuhan boleh memakai siapapun menjadi alatnya. Dari yang sederhana, terbatas secara fisik, ataupun lebih daripada itu, berkemampuan, berkecukupan, berpendidikan, dan seterusnya. Tuhan boleh pakai siapapun menjadi alatnya. Paulus yang membela dirinya bahwa semata-mata hanya karena pekerjaan dan pengasihan Allah ia dipakai untuk melayani mereka. Ia punya kasih yang sungguh, karena itu ia mengesampingkan cara pandang orang-orang yang ngata-ngatai dia. Ia mau berjalan lurus seperti yang Allah kehendaki dalam penata layanannya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, wajar sebagai seorang rasul, ia khawatir keadaan keberdosaan tumbuh subur di tengah jemaat yang dilayani. Ketidaknyamanan bisa saja menenggelamkan pengharapan. Tetapi Rasul Paulus sadar bahwa ia tidak boleh mundur oleh karena percakapan, omongan, ataupun tekanan dan semacam pencobaan dari jemaat yang ia layani. Ia sadar bahwa orang-orang seperti itu patut dikasihani dan mendapat pengasihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, memang tidak mudah menjadi seorang pelayan sejati Kristus. Tidak sedikit tantangan. Tidak sedikit keadaan yang sengaja dibuat agar penata layanan dan pelayan menjadi dalam situasi sulit. Namun, mari berkaca seperti Rasul Paulus, ia tetap mempunyai kerendahan hati. Ia mau bersungguh-sungguh dan sadar bahwa ia hanya alat daripada Tuhan. Ia bersukacita karena ia memperoleh pertolongan Tuhan senantiasa. Berulang kali Paulus menjelaskan dalam Kisah Para Rasul dan surat-suratnya yang lain
Pencobaan tekanan justru semakin membuat ia bersungguh-sungguh dalam melayani. Ia tidak membenci mereka yang mengata-ngatain dia. Bahkan ia mau mereka dirangkul. Mereka mau agar Paulus jatuh, tapi sebaliknya Rasul Paulus mau agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Rasul Paulus adalah figur penata layanan gereja di masa kini dan seterusnya. Ia menjadi figur yang selalu boleh menjadi contoh baik dalam dunia pelayanan. Di tengah keadaan yang kadang tidak seberuntung orang lain, kami percaya Tuhan tidak tinggalkan. Tegakkan kami, mampukan kami sebagai orang-orang yang boleh Engkau pakai. Kami sebagai warga jemaat-Mu, para pelayan gereja, orang tua, anak-anak muda, siapapun kami janganlah dibiarkan. Sebab kami mempercayakannya pada Tuhan. Dalam kelemahan kami dikuatkan. Dalam ketidaknyamanan kami hadir oleh sukacita Tuhan. Kami mendoakan firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan, sempurnakan itu bagi kami. Tolong kami senantiasa kuat dalam menjadi alat pemberita kabar kesukaan Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat yang ada di Baloi dan sekitarnya. Tenaga pelayan yang boleh ditempatkan di sana. Warga jemaat, tiap-tiap rumah tangga Kristen, pergumulan percaya, penghidupan, mata pencaharian. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan jangan membiarkan mereka jatuh, kalah oleh berbagai macam tekanan dan pencobaan, serta hal duniawi lainnya. Mari Tuhan kedangkan tangan-Mu memberkati rancangan hidup mereka, yang tentunya selaras, selurus dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini sekalian. Kami boleh menyerahkannya hanya dalam nama-Mu yang mengajar kami boleh berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.